Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Rahma, kelas 11 keperawatan, absen 18. Selamat sore untuk Pak Teguh selaku pembimbing mata pelajaran refleks. Dan teman-teman semua, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena keterbatasannya waktu dan tempat. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tanaman pule panda. Yang pertama, nama daerah: Indonesia pule panda, Jawa pulai panda, Sumatera akar tikus. Nama asingnya Cina Yintuluofumu, India Chandrika Kotacan Darpangan Pagal Kidawa Sapangada. Inggrisnya Sharonwood Serpentina Sensrod. Malaysianya akar tikus. Deskripsi tanaman. Tanaman pule panda adalah tanaman perdu yang sering kita jumpai di sekitar kita. Tanaman pule panda ini memiliki ciri-ciri berdaun dengan bunga yang berkumpul berwarna putih kemerahan. Kegunaan dan fungsi tanaman pule panda ini bagi masyarakat digunakan untuk tanaman hias karena tanaman ini memiliki bentuk bunga yang indah. Namun tidak kita sadari, ternyata tanaman ini memiliki banyak manfaat dan khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit yang ada di tubuh. Tanaman pule panda ini termasuk tanaman perdu berdiri tegak tahunan dengan tinggi hampir mencapai 1 meter. Batang tanaman pule panda ini berbentuk silindris, percabangan berwarna coklat abu-abu, dan akan mengeluarkan cairan jernih jika dipatahkan. Akar pule panda bercabang panjang besar berwarna putih kecoklatan. Daun pule panda ini berdaun tunggal, bertangkai pendek, daunnya saling berhadapan, bersilang. Bunganya tergolong bunga majemuk dengan mahkota bunga putih atau dado. Berkumpul berbentuk payung keluar dari ketiak daun atau ujung percabangan. Buah tanaman pule panda ini merupakan buah batu berbiji 2 yang menonjol. Tampak dari luar berbentuk seperti kelereng berwarna hijau ketika masih muda dan akan berwarna hitam keunguan mengkilat ketika sudah matang. Tanaman pule panda telah dinyatakan tanaman langka karena pengambilannya secara langsung di habitatnya tanpa memperhatikan daya regenerasinya. Nama Simplicia Rauvolvae serpentinae radix. Habitatnya pule panda banyak tumbuh liar di hutan, kebun, dan daerah terbuka dengan ketinggian 1200 mdpl dengan tipe iklim C menurut Sigmund Ferguson. Di Indonesia, pule panda banyak tumbuh di kawasan hutan jati yang gersang dan kerap juga dijumpai di pekarangan rumah sebagai tanaman hias. Kandungan kimianya: pule panda mengandung 3 grup alkaloid yaitu alkalin kuat, sepertine dan saparngine, grup 2 yohimbine dan terapiline, dan alkalin lemah reserpine, desripine dan kaneskine. Akar pule panda dapat merangsang pengeluaran asam lambung. Efek farmakologisnya: akar pule panda berasa pahit dan sedikit beracun. Secara tradisional, akar pule panda digunakan untuk menurunkan tekanan darah, melancarkan sirkulasi darah, menghilangkan sakit, menurunkan demam, anti radang kantung empedu, dan penenang. Penggunaan akar pule panda yang berlebihan dapat menyebabkan diare. Jadi, penggunaannya harus tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kurang, yang sedang-sedang saja. Menurut Asmi dan Qureshi tahun 2012, ekstrak metanol akar pule panda efektif sebagai antidiabetik, antihierogenik, dan bersifat kardioprotektif. Dan menurut Anis Zaman 2007, jus daun segar pule panda digunakan secara tradisional oleh penduduk lokal Madhupur, Tangali, Bangladesh untuk menyembuhkan peradangan pada mata. Yang terakhir, kegunaan ramuan herbal secara empiris. Yang pertama, untuk tekanan darah tinggi atau hipertensi. Bahannya akar pule panda sebanyak 500 gram dan 3 gelas air. Cara pembuatannya: direbus dengan 3 gelas air bersih hingga mendidih dan disaring.
Cara penggunaannya, minumlah ramuan ini pada pagi dan sore hari, masing-masing 1 gelas. Yang kedua ada untuk pengobatan influenza. Bahannya, daun pule panda segar sebanyak 25 gram. Cara pembuatannya, dicuci lalu direbus dengan 3 gelas air sampai tersisa 1 gelas air. Cara penggunaannya, setelah dingin, disaring, minum sekaligus. Yang ketiga, digigit ular dan memar. Bahannya, daun pule panda segar. Cara pembuatannya, dicuci bersih lalu digiling halus. Cara penggunaannya, bubuhkan pada tempat yang sakit lalu dibalut, ganti balutan 2 kali sehari untuk menghindari infeksi dan bau busuk. Yang keempat, yang terakhir, untuk pengobatan luka berdarah. Bahannya, daun muda pule pundak segar secukupnya. Cara pembuatannya, dicuci bersih lalu digiling halus, dan cara penggunaannya, bubuhkan pada luka lalu dibalut seperti pengobatan pada digigit ular atau memar. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila masih ada kurang-kurang kata dan tidak bagus dalam mempresentasikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.